Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, bertemu lagi dengan KP Nusantara. Hari ini hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023. Kami sedang berada di satu tempat di Pekalongan. Dalam rangka ikut menghadiri acara Multaqo Ulama Sufi Internasional di Pekalongan, dan alhamdulillah pada kesempatan acara ini kami bertemu dengan beliau Pak Nasir Abbas dan Gus Najih, keduanya dari Jakarta. Barangkali ada yang belum tahu siapa Pak Nasir Abbas. Beliau adalah mantan teroris atau mantan napiter ya, bisa dikatakan begitu. Panglimanya teroris itu ya. Dan beliau Gus Najih dari tempatnya apa? BNPT? BPET. BPET. Penanggulangan Ekstremisme Terorisme MUI. Oke. Nah, karena ini kesempatan yang sangat baik, saya kira saya ingin ngobrol-ngobrol dengan beliau berdua. Yang pertama dengan Pak Nasir Abbas terkait dengan pengalamannya beliau, mengapa dan bagaimana bisa terjerembab dalam dunia ekstremisme, radikalisme, terorisme. Assalamualaikum Pak Nasir. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Pak? Syukur alhamdulillah. Ya. Pak Nasir sekarang usianya berapa Pak Nasir? Alhamdulillah baru 54. Wih, masih muda, sama dengan saya berarti. Oke Pak Nasir. Ya. Tadi saya sudah sedikit buka-buka tentang siapa panjenengan. Yang kalau tidak salah tahun 2003 Pak ya, tertangkap oleh polisi atas keterlibatannya dalam jaringan terorisme. Tidak main-main, internasional ya jaringannya. Oke, saya kira ada banyak yang belum tahu siapa Pak Nasir Ahmad, bagaimana rekam jejaknya di dunia ekstremisme ini sampai ditangkap oleh polisi. Pak Nasir, saya kira masih ingat sebagai pelaku kapan pertama terjerembab masuk dalam jaringan terorisme ini. Iya. Sebenarnya tidak pernah kita bermimpi ya. Itu ya. Tidak pernah kita mempunyai cita-cita menjadi teroris. Iya. Ya, tetapi inilah yang sudah terjadi. Ternyata saya kemudian ditangkap pada 18 April tahun 2003. 2003. Ya. Di mana tangkapnya? Di Villa Nusa Indah Jakarta. Oke. Tapi Bekasi. Villa Nusa Indah Bekasi. Saat itu lagi transit dari rumah teman. Nah, jadi awalnya pertemuan dengan Ustaz Abu Bakar Bashir. Ketika beliau itu datang Tahun berapa itu? itu sekitar tahun awal 1985. 1985. Berarti Ya. usia berapa itu? Saat itu saya usia jalan 16. 16 tahun. Umur 15 saya sekolah cuma sampai SMP. SMP. Dan saya berhenti sekolah, tidak mau melanjutkan sekolah karena saya ingin belajar Islam. Ya. Di Malaysia ya? Di Malaysia. Oh, begitu. ketemunya dengan Ustadz Abu Bakar Bashir di Malaysia? Di Malaysia. Ya. Karena saya aslinya Singapura, besar di Malaysia. Oh, aslinya Singapura, Ya, besar di Malaysia? betul. Oke. Ya Allah takdirkan lahir di Singapura, WN Singapura, tapi umur 8 tahun ayah ibu ngambil keputusan pindah ke Malaysia. Malaysia. Nah, jadi warga negara Malaysia. Disitulah ketemu Abu Bakar Bashir. Betul. Setelah sekolah SMP di Malaysia, saya kemudian punya keinginan belajar Islam. Oke. Ya, karena saya melihat ayah saya itu dipandang miring sama masyarakat Muslim umumnya. Dan mereka sebut ayah saya ini Wahabi. Begitu. Ya saya kan anak kecil nggak ngerti kan. Kenapa dibilang Wahabi? Ya bagi saya di mana letak salahnya? Sama-sama sholat kok. Kita sholat, kita puasa. Ya nggak ada bedanya. Itu sebelum ketemu Abu Bakar Bashir apa sudah? Belum. Ya belum. Jadi saya sesuai dengan faham ayah saya, sejak dari kecil itu ya sholat tidak kunut subuh, tidak baca usolli, kita tidak ikut tahlilan, ya begitu. Jadi memang beda. Ya kan ikut orang tua kan. Makanya
sempat dalam pikiran saya mau belajar. Oke. Ya, supaya saya bisa jelaskan pada orang bahwa Islam itu yang ayah saya dan saya pahami ini tidak ada masalahnya. Oke. Begitu. Ah. Sampai saya bilang saya ingin belajar itu ya. Nah, makanya saya berhenti. Kemudian ayah saya masukkan saya bukan ke sekolah. Keinginan saya untuk belajar agama itu, ayah saya tidak menempatkan ke pesantren atau sekolah agama pemerintah. Tidak ya, karena ayah saya juga anti pemerintah. Maksud anti pemerintah dalam arti kata bukan anti pemerintah dalam maksud politik. Tidak. Bukan anti pemerintah dalam maksud ingin menegakkan negara, karena ayah saya tidak pernah berpikir untuk melawan pemerintah dan menegakkan negara. Tidak ada maksud itu. Tetapi tidak setuju dengan faham agama Islam yang diajarkan oleh sekolah-sekolah pemerintah. Oke. Jadi nggak mau anaknya itu nanti melaksanakan bid'ah, berfaham bid'ah, begitulah. Sehingga akhirnya ditempatkan di masjid, ya, jaraknya jauh, ya sekitar 300 km dari rumah, beda provinsi, ya. Di masjid inilah yang kemudian saya belajar bahasa Arab, saya belajar tafsir Al-Quran, saya belajar usul tafsir, saya belajar usul hadis dan macam-macam lagi. Ya. Di situ ketemu Abu Bakar Basir. Nah, padahal belajar di situ belum setahun, karena akhir 84 saya selesai, kemudian langsung ke masjid itu untuk belajar. Sekitar awal atau pertengahan tahun 85 datang rombongan Ustaz Bakar Basir dan orang Indonesia yang lain, termasuk Ustaz Abdullah Sungkar. almarhum. Itu tahun itu berarti dalam rangka pelarian apa ya? Nah, Iya, itu ya? kata orang seperti itu. Kasus Borobudur apa ya? Karena ini asas tunggal Pancasila. Oh, oke, sorry. Nah, ya saya kan umur 16 kan, 15 jalan 16 kan nggak ngerti apa-apa. Iya. Ya udahlah, kita percaya saja. Oke, itu singkatnya. Ya, begitu. Sorry. Nah, Ini ya. kenapa mereka mau datang ke sana? Karena masjid itu beda sama yang lain. Mereka bilang cocok ini. Ibadahnya sama, tata cara sholatnya sama, ya kan? Sama-sama Maka, salafi. ya itu. Dulu kan saya nggak tahu kata bahasa salafi. Kalau kata orang Banyumas, tumbuh ketemu tutup. Nah, begitu. Maka setiap Jumatan, mereka Jumatan di situ, tidak Jumatan tempat lain. Jadilah guru di situ akhirnya ya? Tidak. Oh, tidak? Mereka tidak jadi guru. Di sekolah itu, ya, tidak ada kurikulum yang, tidak ada jadwal yang ketat. Ya, siapa mau masuk kelas silakan masuk, siapa tidak mau masuk kelas ya sudah tidur. Siapa cepat dia dapat. Nah, karena saya sangat antusias, jadi saya melihat orang Indonesia ini dia pandai bahasa Arab, sehingga saya datang ke rumah mereka belajar secara otodidak. Buku Arab Gundul itu sejak umur 16 tahun saya bolak-balik baca dengan kamus saya macam-macam. Ada kadang-kadang kata-kata yang tidak ditemukan di kamus, saya cari mereka, datang ke rumah mereka. Di situ mulai perkenalan. Inten gitu ya? Ya, inten ya. Maka dalam waktu 1 tahun saya sudah mengajar. Umur saya 17 saya sudah mengajar bahasa Arab. Ya. Kemudian Abu Bakar Basir itu ke Malaysia sudah bisa berbahasa Arab karena belajar di Libya, Jakarta. selain juga negara Arab juga kan? Udara. Nah, repotnya Libya ini sampai sekarang masih eksis. Masih. Dan sudah puluhan pelaku teror itu lulusan lembaga ini. Puluhan. Karena itu kita sebenarnya harus mewaspadai berkembangnya sekolah-sekolah Salafi Wahabi seperti Libya ini. Itu kalau itu Libya memang Salafi Wahabi ya? Salafi Wahabi didirikan dari sejak tahun 80-an. Angkatan pertamanya adalah Rizik Syihab. Oke. Nah, Kemudian pantesan cocok itu sama tempat saya belajar. lulus misalnya nih beberapa saya sebutkan lulusannya. Misalnya adalah Aman Abdurrahman. Iya. Terpidana mati sebagai Amir JAD, Jamaah Ansarud Daulah. Jadi kalau masyarakat Indonesia lihat serangan-serangan teror, termasuk kemarin yang terakhir ditangkap itu adalah karyawan KAI, Danan, itu adalah anggota Jamaah Ansarud Daulah. Nah, amirnya, pimpinannya itu adalah namanya Aman Abdurrahman. Aman Abdurrahman ini adalah lulusan Libya. Ja'far Umar Tholib itu juga Libya. Farid Ahmad Uqbah sudah dihukum kasus teror, itu juga Libya. Lalu kemudian beberapa orang yang menjadi algojonya ISIS itu juga lulusan Libya. Nah, repotnya sekolah ini tuh masih ada di Jakarta itu. Yeah. Dan masih
masih eksis gitu. Bagiannya Gus Naji itu nanti Iya, dan- Makanya itu komunikasikan itu. makanya Wahabi ketemu Wahabi di Malaysia. nah, iya. Begitu kan. Terus Jadi cocok. Maka umur saya 18 tahun, ya Ustaz Bakar Bashir menawarkan saya ke Afghanistan. umur 18 tahun Ya, Pak Nasir tawarkan ke Afghanistan. diperintah untuk pergi ke Afghanistan. Ditawarkan ke Afghanistan. Saya terima tawaran itu. Terima. Ya, Ketika itu sudah konflik kan Afghanistan ya. sudah. Dan saya sudah baca banyak buku tentang Afghanistan. konflik Afghanistan. Baca. Berarti berangkat dari Malaysia ke Afghanistan. Betul. Ya, bersama dengan orang-orang Indonesia yang lain. Oke. Apa yang tugas apa yang harus dilakukan di Afghanistan atas perintah? Awalnya mereka itu bilang bahwa kita akan berjihad ke Afghanistan. Hanya itu bahasanya. Disuruh berjihad ke Afghanistan. Membantu mujahidin Afghanistan. Oke. Tetapi kenyataannya ketika sampai di sana, kemudian saya ditempatkan di tempat pendidikan Akademi Militer. Akademi Militer Afghanistan. Ya, mujahidin Afghanistan. Oh, vaksinnya Mujahidin. Ya, saya menolak. Mm-mm. Tiba di sana, kemudian diarahkan masuk ke Akademi Militer Mujahidin Afghanistan. Saya menolak. Saya anggap ini tidak sesuai apa yang disampaikan dahulu. Mm-mm. Ya, yang jelas saya kan sudah meninggalkan sekolah lama. Ya. Namanya juga akademi itu pasti ada pelajaran umumnya, ada matematikanya, ada geografinya dan lain-lain. Saya tidak siap sebenarnya itu untuk sekolah itu. Tetapi mereka bilang, ya kita tahu kan kamu mau berjihad. Al-ilmu qabla al-amal. Jadi semua kita pada santri pasti tahu gitu. Berarti itu Akademi Militer belajar perang dong di situ, pendidikan perang. Iya, namanya Akademi Militer, pendidikan selama 3 tahun. 3 tahun ya. 3 tahun. Akmil. Ya, kurang lebih 3 tahun kita mempelajari segala macam ilmu perang, segala macam taktik strategis, segala macam senjata dari senjata kecil sampai senjata berat, segala macam bahan peledak, ya. Yang ngajarin orang Afghanistan semua. Asal gurunya orang Afgan, ya dari tentara-tentara Afghanistan yang membelot ke mujahidin, ya. Ketika itu penguasanya Mujahidin ya? Tahun Gimana? ketika itu penguasa Afghanistan. Pemerintah Afghanistan itu di bawah pimpinan orang Afgan yang kemudian terjadi konflik vertikal antara masyarakat dengan pemerintah. Nah, masyarakat inilah yang disebut sebagai mujahidin. Oke. Nah, pemerintah Afghanistan mereka kemudian bekerjasama dengan meminta tolong dengan Rusia. Nah, itu sebab Rusia mengirim pasukannya ke Afghanistan. Iya. Yang kemudian pada tahun 89 Rusia menarik mundur pasukan-pasukannya. Ya. Jadi Soviet ya pada saat. ya betul, Uni Soviet. Maka selama di sana dulunya orang Afgan mengajar, tapi kemudian lulusan angkatan pertama, lulusan angkatan kedua dari orang-orang Indonesia yang kemudian menjadi tenaga pengajar. Saya sendiri di sana kan angkatan kelima. Sebenarnya sekolah itu adalah sekolah untuk orang Afgan, ya siswa-siswa Afgan, mayoritas mereka. Hanya kami ini adalah siswa asing. Dan istimewanya hanya jaringan Ustaz Belasungka dan Ustaz Abu Bakar Bashir yang boleh masukkan orang ke dalam situ. Kalau ditarik lagi, jadi ini kan pendidikan ini di Afghanistan dibantu oleh Pakistan. Tapi kalau ditarik lagi, itu di atasnya adalah CIA sebetulnya, intelijen Amerika yang membantu dalam tanda kutip perjuangan para mujahidin ini. Makanya kita sering mengatakan kepada masyarakat bahwa masyarakat itu harus cerdas. Ketika mengikuti satu gerakan harus tahu siapa yang ada di belakangnya. Misalnya hari ini banyak yang ikut ISIS, padahal kalau dirunut ISIS ini ya tidak jauh dari campur tangan elit-elit Barat, itu Amerika dalam hal ini yang baik langsung maupun tidak langsung turut menciptakan mereka. Nah ini kadang-kadang masyarakat tidak tahu sehingga gampang ikut-ikutan gitu, terbuai. Ya kita lihat ketika kekacauan di Timur Tengah yang ditimbulkan oleh milisi-milisi seperti ISIS ini, yang diuntungkan siapa? Yang paling diuntungkan ya Israel gitu. Dan yang di belakang Israel itu ada Amerika. Ya saya saat dulu kan tidak tahu, tapi ya. yang saya mengerti yang banyak membantu mujahidin itu adalah Pakistan. Ya. Pastinya apa yang sudah oleh Gus Najib ini ya Amerika lewat Pakistan lah.
Ya. Ya, beliau kan masih 18 tahun gitu itu. Tahunnya kan bagaimana belajar menembak. Umur Bisa 18. membunuh. Darah muda. Lulus tahun 90, ya. Setelah 3 tahun itu ya. Ya, lulus tahun 90, umur saya 21, kemudian saya diangkat untuk menjadi salah satu tenaga pengajar. Oke. Jadi sejak umur 20 saya sudah mengajar Di sana itu, di Akmil itu. Ya, Oh. di Akademi Militer. Sebenarnya Lulusan terbaik. Lulusan terbaik. Betul. alhamdulillah saat itulah ya Keren. dari kelas 25 orang ya saya ranking pertama. Berapa tahun mengajar di Akmil? Mengajar hingga Afghanistan? sampai akhir tahun 93. Tahun 93. Ya, dan saya menulis 3 buku tentang senjata. Itu senjata karena tidak semua senjata di Afghanistan itu ada buku manualnya. Sehingga- Itu tadi sekali lagi Akmil bukan milik negara Afghanistan ya? Bukan. Bukan pemerintah ya? Ya, kalau pemerintah bilang mujahidin itu adalah pemberontak. Pemberontaknya ya. Nah, jadi ini pemberontak. Waktu itu pemerintahnya sosialis. Sosialis. Iya. Pro Rusia lah. Pro Uni Soviet. Uni Bukan Soviet. pemerintah bisa menyelenggarakan pendidikan militer ya? Di Lah. sana. Tapi di sana ya. Tidak ada. Di sana dan di Indonesia. Dan di Indonesia sudah beberapa kali dilakukan pelatihan-pelatihan militer semacam itu. Contoh Jalin Janto di Aceh itu Oke, itu oke. pelatihan semacam itu. Ya Di beruntung. kelompok yang sama ya? Ya. jaringan yang Iya, sama. jaringan yang Nah, sama. bedanya di sana mereka membuat itu bukan di wilayah Afghanistan, tetapi di wilayah pengungsi. Ya, wilayah yang tidak ada hukum yang berlaku di sana, ya. Karena di utara Pakistan itu ada wilayah tribal area. Tribal area itu wilayah suku-suku. Ya, dan kalau kita ke sana di daerah utara bagi orang asing pasti akan dilarang masuk ke sana. Sebab suku-suku di utara Pakistan itu mereka punya senjata, mereka punya pasar senjata, ya, mereka punya pabrik-pabrik senjata, ya mereka buat sendiri. Dan di sana sering terjadi pertempuran antar suku, ya. Nah, makanya di wilayah tersebut jadi wilayah pengungsi, ya, yang kemudian dibiarkan oleh Pakistan, ya, tetapi tidak bisa disentuh oleh Afghanistan. Nah, disitulah tempat yang aman bagi mujahidin membentuk tempat pelatihan. Oke, mengajar di Afghanistan berapa tahun? Di Akmil itu? Alhamdulillah kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. Ya, Berarti 6 tahun ini udah di Afghanistan ya? ya. Setelah itu pulang? Setelah itu kemudian saya minta pulang, ya, karena saya melihat Taliban menyerang mujahidin. Oke. Muslim lawan Muslim. Iya. Taliban menghalalkan darah Setelah Muslim. Uni Soviet pergi ya. Iya. Nah, ini berarti kan saya nggak mau terlibat Muslim membunuh Muslim, maka saya pulang. Awal tahun akhir tahun 93, awal tahun 94 saya ditugaskan ke Myanmar. Oleh Abu Bakar Basir lagi? Ya, oleh Ustaz Abu Bakar Bashir dan Ustaz Abdullah Sungkar. Oh. Itu berdua bersama dengan Hambali yang sekarang di Guantanamo itu Hambali. Hambali berdua dengan saya. Kita lewat Bangladesh, ya, bersama dengan saat itu kelompok mereka namanya RSO, Rohingya Solidarity Organization. Disuruh ngapain? Mereka minta kami membuat tempat pelatihan, Oh, suruh melatih di sana? melatih orang di sana, dan sekalian dari pihak JI juga minta supaya memungkinkan membuka tempat pelatihan untuk orang JI. Ya, tetapi setelah saya ke sana bersama Hambali dan kami melihat keadaannya, lalu kami memutuskan tidak mungkin. Dan ini berbahaya bagi orang JI jika membuat pelatihan di sana. Ya, apa alasannya? Ya, itu tidak mau saya ungkap lah, gitu kan? Ya, oke. Kemudian Udah junta militer ya waktu itu ya. ya junta militer. Akhir tahun 94, lalu saya ditugaskan ke Filipina, ya, untuk membantu MELF, Moro Islamic Liberation Front. Ya, Bangsa Moro. Nah, di sana kemudian baru saya buka camp pelatihan di sana. Saya melatih orang-orang dari MLF. Pelatihan perang ya? Ya, segala macam Pelatihan dari militer lah ya? taktiknya, persenjataan, peta, kemudian racik merakit, itu semua tuh saya ajarkan. Ketika itu Abu Bakar Basir udah menjadi pimpinan CI ya? Beliau apa namanya? Belum? Belum mendirikan. Belum. Lebih tepatnya. Amir JI yang pertama adalah almarhum Ustaz Abdullah Sungkar. Oke. Sampai Seangkatan. beliau meninggal pada akhir tahun 99. 99. Ketika kemudian digantikan Ustaz Abu Bakar Bashir. Ketika itu Pak Nasir sudah tahu belum bahwa kelompok yang diikuti bernama CI? Muncul. Udah ya. Dulu waktu di Afghanistan
Mereka ini adalah dari kelompok NII. Ya, tahunya NII. NII, Nama Negara J-nya Islam belum Indonesia. ada. Nah, Nama J-nya itu tetapi 96 ya. dari semua mereka itu NII, termasuk Ustaz Abdul Sungkar, Ustaz Bakar Bashir, itu semua adalah NII. Nah, awal tahun 93, sekitar Januari tahun 93, baru Ustaz Abdul Sungkar dan Ustaz Bakar Bashir keluar dari NII dan membentuk kelompok baru. Nah, sebagian dari anggota NII ikut dengan kelompok yang baru ini, termasuk saya. Nah, kelompok baru ini yang dibentuk oleh Ustaz Abdul Sungkar dan Ustaz Bakar Bashir, ini yang disebut sebagai Jamaah Islamiyah. Jamaah Islam. Oke. Tadi terakhir ditugaskan ke Filipina ya. Nah, berapa tahun di Filipina? Bentukan. Saya membuka camp akhir tahun 94, kemudian ditugaskan pulang, diperintah pulang pada akhir tahun 97. Berarti 3 tahun. Jadi hutan yang sudah saya babat alas, wilayah yang sudah saya buka untuk pelatihan, ya harus saya tinggalkan, padahal saya sudah suka di sana, ingin tinggal di sana. Tapi karena sami'na wa ata'na, Dengan guru itu Mbah Zulkarnain ya pimpinan saya memerintahkan saya untuk balik ke Malaysia, membantu Mukhlas ya dalam menjalankan pondok pesantren JI di Malaysia. Mukhlas itu sebentar Ali Gufron. yang dieksekusi mati ya. Orang Ya. Lamongan. Yang dieksekusi mati di Nusa Kambangan. Ya. Ya. Jadi Ustadz Mukhlas alias Ali Gufron ini memimpin pesantren JI di Malaysia. Namanya Luqman Hakim. Nah, mereka butuh orang lokal, warga negara Malaysia. Maka saya ditugaskan untuk balik dan membantu urusan administrasi. Sebenarnya saya berat hati dan saya menolak. Ya, sehingga saya bilang dunia saya bukan dunia pesantren. Walaupun saya bisa mengajar tafsir Quran, bisa mengajar bahasa Arab ya, tata bahasa Arab itu saya bisa mengajar. Tapi saya nggak mau. Saya bilang dunia saya itu di hutan. Dunia perang ya. Dunia perang. Tapi Mbah Zul bilang sudah nanti juga kamu terbiasa. Namun sampai di pesantren saya bilang sama Ustaz Mukhlas, saya tidak full time. Saya part time. Nah, dalam waktu yang sama saya menulis proposal. Itu awal tahun 97. Saya tulis proposal. Proposal tentang apa itu? Pembentukan Mantiki 3. Apa itu? Itu saya bikin. Hah? Apa itu Mantiki? JI ketika awal dibentuk itu dibagi 2 wilayah. Oke. 2 wilayah saja. Dari ketika Januari tahun 93 dibentuk dibagi 2 wilayah. Wilayah Mantiki 1 adalah seluruh Malaysia, Malaysia Barat dan Malaysia Timur, ditambah Singapura dan Selatan Thailand. Oke. Itu Mantiki 1. Mantiki 2 seluruh Indonesia. Itu Mantiki 2. Jadi beda pimpinan Mantikinya. Jadi selain Amir ada ketua Mantiki. Ketua wilayah itu. Semacam provinsi lah. Ya. Di Indonesia mungkin ya, di bawah pusat ya. Di bawah Mantiki ada wakalah, itu provinsi. Oh. Nah, ada ketua wakalah lagi. Oh, berarti Mantiki membawahi beberapa wilayah besar ya. Ya. Ya, regional. Regional ya. Nah, begitu. Nah, jadi pada itu tahun awal 93. Nah, pada tahun 97 saya membuat proposal pembentukan Mantiki 3. Sebagian dari wilayah Mantiki 1, sebagian dari wilayah Mantiki 2 dan ditambah wilayah Filipina. Dan saya berikan alasan mengapa harus ada Mantiki 3 dan apa fungsinya. Ya, saya sampaikan di situ bahwa fungsi dari Mantiki 3 adalah wilayah pendukung militer. Ya, akhirnya proposal saya itu disetujui oleh pusat, Markaziah, oleh Amir, oleh dan para pimpinan yang Abdullah lainnya. Sungkar. Abdullah Sungkar, Ya. Abu Bakar Basir. Ya betul, dan para pimpinan yang lain. Ya, harapan saya jadi ketua Mantikinya Ya. supaya saya balik lagi ke sana, tidak lagi mikir pesantren. Tapi Mantiki juga wilayahnya mana saja itu? Mantiki 3 itu meliputi Sabah Malaysia, kalau kita ambil dari daerah utara ya, Sabah Malaysia, Kaltara, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Pulau Mindanao, Kepulauan Tawi-Tawi. Pulau Mindanao Filipina, Kepulauan Tawi-Tawi Filipina. Dan Pak Nasir Abbas ketuanya ya, gitu-gitu. Harapan saya ketuanya. Tapi ternyata ketika proposal itu disetujui, bukan saya yang diangkat jadi ketuanya, yaitu Abu Taulud alias Mustafa. Dia yang akan menjadi ketua Mantiki 3. Ya. Namun kemudian ketua Mantiki 3 dari tahun 98 ya hingga tahun 2001 baru saya diangkat menjadi ketua Mantiki 3. 2001. Ya. Diangkat Awal tahun 2001. Oke. Tugasnya apa saja itu sebagai ketua Mantiki 3 CI? Wilayah itu adalah wilayah pendukung militer.
Artinya ya Military zone lah kira-kira. ya saya Zona bertanggung jawab, militernya. Gitu. saya Gerakan bertanggung jawab militer. untuk memperkuat kekuatan militernya Jamaah Islamiyah. Baik dari segi perekrutan anggota militernya, kemudian fasilitas pelatihannya, pengadaannya, ya begitu. Oke, sebagai Panglima Mantigi 3 apa saja yang ketiga itu berarti 2001 ya? 21 Berarti kan harus ke Indonesia. ya. Itu pindah ke Indonesia tahun 2001 berarti. Saya pindah ke Indonesia pada Januari 2002. Oh 2002 baru ke Indonesia ya sebagai Ketua Mantigi 3 ya? Ya. Ketua Pimpinan Mantigi. Setelah di Indonesia apa saja yang kemudian dilakukan sebagai Ketua Mantigi 3 itu? Saya tetap masih mengendalikan camp pelatihan yang di Filipina. Pelatihan ya. Terus saya mengatur jalur keluar masuk para siswa-siswa dari Malaysia, dari Indonesia yang berlatih ke Filipina dan juga yang pulang. Saya juga atur transportasinya, penyelundupannya, baik secara legal ataupun ilegal. Ya. 2002 pindah ke Indonesia di mana itu? Ketika Saya tinggal di Palu, Sulawesi. Oh di Sulawesi. Sulawesi Tengah, karena pada saat itu Ya. Poso lagi hangat-hangatnya Oke. konfliknya, mulai Ya. tahun 2000 Di Poso ya. Ya, Poso. Jadi mereka ini teman-temannya Pak Nasir dulu, di mana ada wilayah yang lagi bergejolak, Ya. maka mereka masuk. Betul. Jadi paling enak itu bagi mereka paling mudah kalau ada wilayah sedang terjadi kerusuhan, sedang terjadi chaos, itu kesempatan emas mereka untuk masuk ke sana. Masuk ya. Gitu. Untuk nyiramin bensin. Ya, Ya. kayak dulu lah sebenarnya. Semua itu dilakukan dengan atas slogan membantu umat Islam. Iya. Begitu Paling bahasanya. gampang kan diglorifikasi isu itu. Atas bahasa. nama Islam ya. Atas nama Islam. Begitulah. Tapi Ya. bukan oke, lanjut. Tujuan Poso, sebenarnya, Ambon, ya. tujuan sebenarnya JI itu adalah menegakkan negara Islam, mengembalikan negara Islam yang pernah ada di Indonesia, yang dulunya pernah dibentuk oleh Kartosuwiryo. Iya. Jadi mereka ini itu tujuan utama. Nah, ketika ada konflik-konflik, mereka Tinggal dideklar bahwa ini Ya. wilayah jihad. Nah, kemudian orang dari mana-mana Ya. datang. memanfaatkan wilayah itu sebagai wilayah pelatihan, sebagai wilayah perekrutan, ya wilayah tersebut. Ya itulah yang terjadi. Ya. Dan situasi genting lagi di Indonesia itu ya 212 itu sebetulnya. Di mana pada saat itu teman-teman lamanya Pak Nasir sudah bergerak untuk melakukan aksi di tengah-tengah masa pada saat itu. 2002 kan tadi ke Indonesia. Sementara ditangkap tahun 2003. April 2003. Berarti kan tidak lama itu ya. Ya, kurang lebih tidak setahun lah. Itu bagaimana ceritanya sampai bisa ketangkap polisi? Sebenarnya ya dalam membentuk negara itu JI secara singkatnya ya tidak hanya mempersiapkan kekuatan militer, tetapi juga kekuatan untuk menggalang masyarakat, perekrutan. Menggalang masyarakat atau perekrutan ini itu mereka lewat dakwah, lewat pendidikan, kegiatan dakwah dan kegiatan sosial. Ya, itu mereka lakukan di Indonesia, di Malaysia dan lain-lain. Sehingga masyarakat kemudian diberi informasi, diberi pemahaman mengapa perlu hidup di bawah negara Islam. Itu dari sisi masyarakat. Jadi pengetahuan itu diberikan. Bahasanya udah khilafah belum itu? Sudah Sudah ya. daulah, khilafah, anti pemerintah, anti NKRI, anti Pancasila, itu sudah diajak Pancasila masyarakat. Tohut gitu. Ya. Oke. Nah, ketika masyarakat sudah digalang, proses berikutnya menguasai wilayah. Ya, menguasai wilayah ini sebenarnya tidak mesti harus pakai senjata. Ketika masyarakat sudah mendukung, otomatis masyarakat itu yang Wilayah sudah dikuasai. Ya. Contoh lah, ada perkampungan ya. Perkampungan eksklusif. Ya. Ketika dia menguasai tanah perumahan tersebut atau perkampungan tersebut, hanya orang yang berfaham dia saja. Yang boleh tinggal. Sehingga penduduk di situ secara otomatis menguasai wilayah tersebut. Karena ada Ya. perumahan-perumahan Nah. sunnah. Iya begitu. Perumahan syariah. Ya. Anda masuk harus pakai hijab. Masuk hidup harus pakai berjenggot misalnya lah. Ya, dan macam-macam lagi. Jadi
Ini adalah bagian dari Upaya penguasaan teritorial itu Ya. sebetulnya. Lalu kapan kekuatan militernya? Makanya kekuatan militer itu sebenarnya tidak ditampilkan. Yang banyak itu dakwahnya, tarbiyahnya, pendidikan, ya kegiatan sosial itu banyak. Jadi masyarakat tidak tahu, hanya di antara mereka dipilih menjadi orang terpilih untuk belajar militer. Militer ini Saring gunanya. dari sekian pengajian publik itu disaring mana yang bisa direkrut untuk tahap berikutnya. Nah, militer ini, kekuatan militer ini dipakai di tempat konflik, di mana saja ada konflik, dan juga sebagai persiapan di suatu ketika. Ketika ada suatu wilayah yang kemudian sudah dikuasai, cocok dan sesuai untuk menegakkan negara, maka pasti akan mendapatkan perlawanan dari pemerintah. Saat itulah kekuatan bersenjata akan dipakai. Ya, begitu. Itu strategisnya. Makanya tidak heran seperti ya itu. ketika banyak oknum yang ditangkap Densus terakhir di Bandung itu ya, karyawan pegawai PT KAI juga banyak senjata ya. Ya. Itu terkait itu ya. Itu terkait. Nah, tetapi dalam pelaksanaan ada orang-orang yang tidak sesuai strategis. Tangannya gatal, begitu kan. Jadi kalau nggak salah dulu Abdullah Sungkar, amirnya JI ini memberikan arahan tidak melakukan aktivitas militer apapun sampai jumlah anggota yang siap memanggul senjata itu 20.000. Nah, tempat yang sesuai gitu. Jadi ketika ada perlawanan dari pemerintah, penegakan hukum dari pemerintah, mereka bisa melakukan perlawanan. Tapi ternyata tadi ada yang gatel, ada tangannya, melakukan aksi dan kemudian jaringannya terbuka. Ada yang terpengaruh dengan Osama bin Laden, yang mengajak untuk melawan Amerika dan sekutunya dengan boleh membunuh warga sipil dan sekutunya di mana saja. Terjadilah bom gereja tahun 2000, bom Bali. Itu semua sebenarnya orang-orang JI yang kemudian terpapar konsep orang lain. Lalu kemudian celakanya yang terpapar ini adalah pimpinannya JI. Hambali pimpinan JI. Ya, Ustadz Mukhlas pimpinan JI. Ya. Dan itu juga terjadi setelah Abdullah Sungkar meninggal. Ya, itu setelah ketika kepemimpinan itu berganti kepada Abu Bakar Bashir, dan Abu Bakar Bashir itu sosok pemimpin yang lemah sebetulnya. Karena ketika ada orang datang kemudian minta izin untuk melakukan amaliyah menurut mereka atau aksi teror, itu diizinkan. Padahal dulu Abdullah Sungkar tidak mengizinkan karena menutup rapat gerakan mereka sampai betul-betul kuat. Gitu. Nah, oleh karena itu bisa terlihat ada dari pimpinan JI yang setuju dan ada yang tidak setuju. Saya termasuk yang tidak setuju. Ya mungkin orang heran kan, kok Nasir Abbas tidak setuju? Padahal Nasir Abbas sih gurunya Imam Samudra, gurunya Ali Imran, gurunya Nurdin M. Top dan Azhari. Kok bisa tidak setuju? Gurunya Imam Samudra, gurunya Nurdin M. Top. Ya. Gurunya Ali Imran. Ya. Mubarak, pelaku bom Bali Umar Patek, guru Umar Patek. Ya juga. Pelaku bom malam Natal itu semuanya itu. Di antara mereka lah murid-murid saya. Itu teroris legendaris lah. Bedanya begini Pak. Saya memang benar mengajar mereka. Mengajar perang, mengajar senjata, mengajar membunuh. Ya dengan segala macam cara. Saya benar mengajar. Tapi itu untuk digunakan di medan pertempuran. Di wilayah konflik. Ya. Sedangkan kemudian mereka menggunakan pengetahuan itu bukan di medan pertempuran. Lalu mereka mengatasnamakan jihad lagi. Nah inilah dia kesalahan. Tapi bukankah itu memang sudah menjadi pemahaman hampir seluruh teroris kan, melaksanakan membunuh atas nama jihad? Memang, tetapi ya tidak semua setuju tempatnya, waktunya, sasarannya. Ya begitu. Itu membuat jadi beda pendapat. Soal strategi. Kalau semuanya setuju Pak, kalau semuanya setuju pasti saya terlibat. Saya nggak setuju. Ya. Oke. Tetapi 2003 ditangkap itu kronologinya seperti apa? Polisi maka inilah dia yang Allah membuat terungkapnya Jamaah Islamiyah. Jadi ingat dia tidak pernah terungkap Pak. Ketika itu ya. Baru terungkap setelah peristiwa bom Bali. Oktober 2002. Baru polisi mulai mencari siapa pimpinan-pimpinannya. Karena dalam rangka menangkap pelaku, pasti pimpinannya tahu. Secara logikanya seperti itu. Kan polisi tidak tahu JI dan tidak tahu apa masalah, kenapa bom ini terjadi, sehingga dipukul rata, dianggap semuanya tahu. Ya, maka saya dicurigai
menyembunyikan pelaku bom Bali. Begitu. Saya dicurigai yang menjadi Amir JI. Ya. Karena apa? Karena Ustaz Abu Bakar Bashir sudah ditangkap akhir tahun 2002. Ya, Hambali tidak ada kabar. Ya. Kemudian mereka sudah tahu tuh struktur dari JI, betul struktur JI dari orang-orang yang sudah ditangkap. Dari sekian jumlah orang pimpinan ini yang masih exist, menurut mereka ini ada seorang yang namanya Khairuddin. Saya itu, Pak. Nah, Khairuddin ini ketua tiga-tiga, jangan-jangan dia ini yang memimpin JI sekarang. Makanya saya dicari. Tapi setelah saya ditangkap, ya memang tidak ada bukti dan saksi bahwa saya menyembunyikan pelaku bom Bali. Ya. Oke. 20 tahun berlalu berarti ya? Ya. 2003 sekarang 2023. Menurut Pak Nasir Abbas sebagai mantan pimpinan MAN 33 yang wilayahnya sampai ke luar negeri Ya. Orang-orang seperti Pak Nasir Abbas saat ini atau setidaknya mungkin bekas-bekas teman atau muridnya itu masih banyak nggak kira-kira? Masih banyak. Makanya kita bersyukur pihak kepolisian dan juga BNPT aktif melakukan kegiatan deradikalisasi. Ya, bagi yang sudah terlibat ditangkap, mereka disadarkan kembali pada NKRI, bertobat, dan mereka tidak mengurangi lagi. Yang kedua, ada kegiatan pencegahan. Pencegahan ini sebelum mereka berbuat, kemudian mereka ya menyerahkan diri, lalu kemudian dibina, ya lalu kembali pada NKRI, ya mencabut baiat, kemudian kembali pada NKRI. Ini juga dalam rangka untuk menghindar, sebab mereka masih ada. Ya. Masih ada dan mungkin akan terus menjadi ancaman dalam tahun-tahun yang akan datang. Mereka tidak akan pernah berhenti perekrutan. Akan pernah berhenti, hanya mungkin mengubah strategi saja. Ideologi lah menjadi akar masalah. Nah, itu. Ideologi apa? Ideologi anti pemerintah. Ideologi menegakkan negara Islam. Apakah itu yang diajarkan oleh Abu Bakar Bashir ke Pak Nasir Abbas sejak Benar. Beliau menyampaikan bahwa Pancasila itu agama baru. Begitu. Ya, kita tidak boleh mengikuti Pancasila. Dulu beliau mengajarkan seperti itu. Kenapa itu? Ya karena dianggap Pancasila bukan Al-Quran. Yang harus kita ikuti Al-Quran. Begitu bahasanya. Ya, basis ideologi mereka itu kan bahwa harus menggunakan hukum Allah. Dengan pemahamannya sendiri ya? Iya, dengan pemahaman mereka tentu saja. Hukum Allah versi tafsir mereka. Ya. Gitu. Karena Pancasila ini bukan bagian dari hukum Allah, Undang-Undang Dasar 45 ini juga bukan hukum Allah, maka disebut sebagai hukum tauhid. Sebenarnya itu yang kemudian saya pelajari, ternyata salah bahasa seperti itu. Ya, Pancasila itu bagian dari Islam. Iya. Yang harus dibenturkan. Penyusunan Pancasila itu dari sila 1 sampai sila 5 itu semua ada dasarnya dari nilai-nilai dari Islam ya. Al-Quran. Oke, setelah Pak Nasir Abbas bertobat kan? Ya itu dia. Dari sikap radikalismenya, ekstremisme. Siapa yang menyadarkan Pak Nasir Ahmad pertama? Nah, dan kembali. Yang menyadarkan pertama itu ada prosesnya. Gimana? Ya, saya bisa saya katakan yang membuat saya sadar itu polisi. Ya, di Jakarta. Yang menangkap saya. Yang menangkap. Ya kan, maksud tim yang menangkap saya lah begitu. Baik, ada prosesnya. Saya ini mengajarkan murid-murid saya lebih baik mati daripada ditangkap. Itu saya selalu ajarkan. Doktrinnya. Makanya kadang-kadang kita temukan ada berita atau peristiwa polisi baku tembak dengan pelaku. Ya, pelaku teror. Ya karena ada di antara mereka yang memang kuat. Lebih baik aku mati daripada ketangkap. Ya begitu. Makanya jangan masyarakat bilang wah polisi main tembak. Kalau misalnya si tersangka ini ditangkap baik-baik dan dia nurut, tidak akan terjadi baku tembak. Ya. Tapi karena mereka melawan dan polisi membahayakan. Juga lebih senang kalau ketangkapnya itu hidup sebenarnya. Iya, gitu. Karena bisa buka mulut kan? Iya. Nah, jadi pada saat sebenarnya polisi sudah mencoba menangkap saya itu di beberapa tempat. Ya, pertama mereka ingin menangkap saya di Makassar, tapi gagal. Kemudian mereka ingin menangkap saya di Bungurasih, Surabaya, gagal juga. Yang ditangkap anak buah saya. Kemudian mereka ingin menangkap saya di Puncak, karena tempat rapat Merkaziyah, gagal juga karena saya bilang bubar rapat ini. Ya, jadi besoknya sudah bersih. Kemudian
Ketiga, yang keempat, mereka ingin nangkap saya di Pondok Gede, di ruko tempat saya transit. Tapi saya itu sudah jelas, saya melihat sendiri polisi yang mengepung. Salah satunya Pak Martinus Hukum, ya itu yang mengepung. Tapi saya lolos, ya keluar. Nah, yang kelima baru di Villa Nusa Indah. Di saat sana, kemudian ketika polisi menodongkan senjata ke saya berpikir ini sudah waktunya saya mati. Ya, bayangin itu. Ketika diturun senjata, bukan angkat tangan, tapi berpikir ini sudah waktunya saya mati. Ya, saya malah maju. Ya, ketika ditodong diam, duduk, jangan bergerak. Saya malah maju dengan harapan mereka tembak saya atau saya dapat senjata mereka. Tapi kecil kemungkinan saya bisa dapat senjata mereka. Namun saya berharap mereka menembak saya karena saya menjadi ancaman begitu. Tetapi kemudian tidak ada satu butir peluru pun yang ditembakkan. Terjadilah baku pukul antara saya dengan pihak kepolisian. Salah satunya yang baku pukul ini ya Ketua Kepala Densus sekarang ini, ya Jenderal Martinus Hukum. Dan akhirnya saya dapat ditumbangkan, ya 2 polisi cedera, ya akibat baku pukul itu. Saya juga babak belur, ya. Kemudian saya diinterogasi. Saat diinterogasi, saya masih keras juga. Pada tangan sudah diborgol, kaki sudah dirantai, ya. Ketika ditanya siapa nama, saya tidak melihat interrogatornya. Saya cuma bilang astagfirullah. Kamu orang mana? Astagfirullah. Iya kan? Itu bagian dari modus mungkin ya. Bagian dari modus bukan? Modus supaya Iya. Jangan ditanya. mereka teruslah mengapa-apakan saya begitu. Iya. Karena saya melawan bagi saya biarpun diborgol saya tetap masih bisa melawan. Begitu. Oke. Karena tapi itulah dia yang kemudian membuat hati saya terbuka. Oke. Kan kita mau ceritakan tuh, siapa yang mau buka? Tidak ada ustadz yang didatangkan. Bahkan ada anggota Densus itu bilang, saya ini sudah haji, saya tahu astagfirullah itu apa. Ya, tetapi siapa namamu? Itu 2 hari, Pak. Bayanginlah, ya. Dan saya anggap ini adalah perlawanan saya kepada mereka. Namun, ya, saya perhatikan, ya, polisi ini dari interogasi, dari bahasa pertanyaan-pertanyaan itu, saya dapat menyimpulkan polisi kurang informasi tentang JI. Ya, maka bahasa pertanyaannya itu mengeneralisasi semuanya sama seperti Imam Samudra. Ya, kemudian polisi bilang kami hanya menangkap pelaku saja, tidak menangkap semua orang JI. Ya, itu juga termasuk membuka pikiran saya. Sampai pada suatu pada hari besoknya ada namanya Jenderal Bokto Suprapto, ya, yang kemudian menyodorkan kertas tulisan tangan yang menyebut bahwa saya itu tidak terlibat dalam aksi bom, saya tidak setuju dengan aksi bom, saya ingin menghentikan aksi bom. Itu yang menulis itu yang sudah ditangkap, walaupun tidak ada namanya. Di sini saya melihat bahwa polisi tidak mengeneralisasi, namun polisi tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan saya melihat ketika polisi mengatakan kami juga ingin menghentikan aksi bom. Ya, kalau Pak Khairuddin tidak setuju, kami juga ingin menghentikan. Mereka masih panggil saya Khairuddin. Ya. Nah, di sini saya kemudian berpikir pasti ada sesuatu yang tidak beres ini. Selama sekian tahun perjalanan saya ke Filipina, kegiatan saya semua itu aman, tapi kenapa sekarang baru terungkap? Ya, itu Pak Martinus Hukum itu, ya, ketika bilang saya bilang bunuh saya saja, ya matiin saya saja. Beliau bilang ya kami tidak matiin kamu, ya kan? Kami butuh kamu. Ya, polisi kan pasti butuh informasi kan. Tapi saya sangat menyesal. Namun di situ saya melihat bahwa polisi tidak main bunuh. Jadi kalau bisa ada orang bilang polisi main bunuh, itu tidak pernah saya mengalami. Selama kalau kita bersikap baik dan polisi juga berusaha untuk persuasif. Akhirnya, ya, saya berpikir ini apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa ini semua terjadi? Allah SWT berfirman, saya ingat, keluar dalam, sebenarnya pada saat itu bermacam ayat hadis semua keluar dalam kepala saya. Ya, karena saya banyak hafal juga hadis-hadis dan ayat. Ada satu ayat yang kemudian menyentuh saya.
Wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah. Takutlah siksaan Allah tidak hanya menimpa pada orang yang berbuat zalim saja di antara kalian. Berarti bahwa yang berbuat zalim itulah pelaku bom. Saya sudah bilang sejak bom gereja. Kalian bukan jihad, itu bukan sasaran. Di medan pertempuran saja kita tidak boleh merusak tempat ibadah agama lain. Kita tidak boleh membunuh wanita, anak-anak dan orang tua renta. Nah, kalian sekarang melakukan itu di tempat aman, bukan tempat perang, ya. Lalu kalian mengatakan itu jihad, itu bukan jihad. Tetapi mereka tetap terus melakukan itu. Jadi mereka telah berbuat zalim. Ditambah lagi ngebom Bali, sengaja mentargetkan warga sipil, berbuat zalim. Maka kesalahan mereka Allah murka. Dan kemurkaan Allah bukan hanya menimpa mereka, tetapi juga orang yang terkait dengan mereka. Nah, saya terkait. Itu murid-murid saya. Ya, walaupun saya tidak ikut rencananya, saya tidak setuju, tapi ada ilmu saya yang mereka pakai. Nah, sehingga akhirnya ini membuka pikiran saya. Kemudian polisi bilang, kalau Pak Khairudin ingin menghentikan aksi bom, ayo kita sama-sama menghentikan. Saya pikir dalam masalah muamalah, ya, dalam masalah muamalah kita bisa lakukan hal yang baik bersama, tidak melihat apa sukunya, apa agamanya. Begitu. Itu kan diajarkan dalam Islam. Ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling bantulah ya dalam hal kebajikan dan ketakwaan. Itu tidak memandang apa agama ya. Ya, semuanya bisa. Nah, di situ saya melihat bahwa karena kan proses ya. Di satu sisi saya mengkafirkan polisi, di satu sisi saya menyalahkan para kawan-kawan ini. Sekarang saya harus berpikir mencari maslahatnya. Sampai kapan saya harus diam? Ya, suatu ketika juga akan terungkap. Ya, lalu saya akan ditanya sama Allah SWT. Kamu tahu itu kesalahan. Kamu diam. Kenapa diam? Kamu tahu itu bukan jihad. Itu kesadaran itu sendiri. Saya memang muncul sendiri sebab dari bom gereja tahun 2000 saya sudah tidak setuju. Oke. Pak, kalau saya setuju Pak, pasukan saya lebih banyak. Saya punya tenaga ahli yang lebih pandai dari Azhari dan Nurdin. Ya, saya punya pasukan yang sudah memperandakan tentara di Filipina. Ya, begitu. Tapi karena saya tidak setuju, karena ini bukan Indonesia, bukan tempatnya. Waktu itu mengatakan belum waktunya saat itu. Nah, maka di sini saya harus mencari kemaslahatan, ya. Kemudian saya harus menghentikan mereka, karena memang dari sebelum saya ditangkap pun saya selalu kasih nasihat mereka, jangan, itu tidak benar, jangan, itu dosa, jangan, itu bukan jihad. Tetapi ya di satu sisi saya tidak setuju dengan mereka, satu sisi saya loyal sama JI. Karena bagi saya menegakkan negara bukan itu. Aksi bom, aksi pembunuhan itu kontraproduktif. Ya. Oke. Itu bisa dikatakan titik balik ya. Ya. Titik balik atas pemahaman yang salah di JI, kemudian menjadi sadar untuk bersama-sama dengan polisi membongkar jaringan mereka. Betul. Oke, Gus Raji, saya ingin bertanya ke Panjenengan. Tadi Pak Nasir mengatakan bahwa Pak Nasir banyak hafal ayat, hadis, sampai kemudian sadar akan kesalahannya itu. Mengapa orang yang banyak hafal ayat bisa tersesat menjadi kelompok-kelompok ekstremis teroris seperti salah satunya Pak Nasir ketika itu? Karena tafsir dan pemahaman yang salah. Jadi ayat hadis itu kan sebetulnya nggak ada yang mengajarkan kekerasan seperti itu, nggak ada yang mengajarkan kejahatan, tidak ada yang mengajarkan keburukan. Gitu. Semua yang diajarkan oleh Al-Quran, hadis itu kan pasti adalah pesan-pesan yang baik. Nah, persoalannya adalah ketika masuk pada wilayah penafsiran, orang-orang yang tidak kompeten untuk melakukan tafsir kemudian menafsiri sendiri. Dulu ada ulama namanya Ibnu Uyainah, dia bilang bahwa al-hadisu mudillatun illa lil fuqaha. Hadis itu bisa menyesatkan. Al-Quran hadis itu sumber petunjuk, oke, tapi bisa menyesatkan. Bagi siapa? Kecuali bagi orang yang tidak menyesatkan tuh kecuali bagi orang yang bisa memahaminya. Ini kan seperti obat lah. Obat itu satu sisi obat, di sisi lain bisa jadi racun. Nah, sekarang ini kenapa masyarakat harus waspada? Karena tren terorisme yang berkembang di Indonesia dan di dunia sebetulnya saat ini itu adalah tren terorisme yang membawa atau menggunakan label agama. Sehingga setiap kejahatan-kejahatan itu selalu didukung atau berusaha dilegitimasi dengan ayat-ayat dan juga hadis. Misalnya contoh, ada di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah
dikatakan bahwa wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Ini sebetulnya cerita tentang pengorbanan Suhaib Ar-Rumi ketika hijrah ke Madinah. Tapi di kalangan mereka dimaknai sebagai anjuran untuk melakukan bom bunuh diri. Nah, itu contoh saja. Ayat Al-Qur'annya benar, tapi tafsirnya ini yang menyimpang. Nah, karena itu ya saya kira kita harus menghimbau masyarakat untuk belajar agama harus kepada ahlinya. Jangan hanya misalnya menggunakan label pengajian sunnah, kemudian kajian sunnah, kemudian ustadz sunnah, kemudian terbuai gitu. Karena ini sebetulnya bahaya. Ataupun misalnya sekarang jangan gampang tertipu dengan orang yang menggunakan jubah misalnya. Nggak mesti loh yang pakai jubah itu Islam. Dulu Abu Jahal itu juga pakai jubah. Atau jangan mudah terbuai bahkan gitu ya dengan orang yang mengaku keturunan Nabi. Karena begini, karena di Suriah itu dulu dari sekian banyak milisi yang perang, ada teman-temannya Pak Nasir di sana yang namanya Jabhatun Nusrah, itu dari Al-Qaeda. Ada yang namanya Daesh itu ISIS. Ada yang namanya Hayat Tahrir Syam. Ada yang namanya Jaisul Hur. Ada yang namanya Failah Kustum, dan sekian banyak kelompok. Tapi ada satu yang menarik, yaitu kelompok Ahfadur Rasul. Apa itu? Ahfad itu jamak, artinya adalah cucu Rasul. Jadi di Timur Tengah itu salah satu yang perang adalah sekelompok orang yang mengaku sebagai cucu Rasulullah. Buset. Tapi mereka menjadi teroris. Tapi itu pengakuan ya? Bukan Pak, ini namanya sudah Ahfadur Rasul. Dan itu klaim bahwa mereka itu adalah Ahfadur Rasul. Mereka adalah cucu Rasul. Dan kemudian mengangkat senjata. Jangan-jangan yang di sini mengaku cucu Rasul ada hubungan dengan mereka? Jangan-jangan. Enggak tahu kalau secara genealogis saya belum mendalami, tetapi yang jelas label atau apa namanya, label cucu Rasul itu kan gampang dipolitisasi, maksud saya gitu. Label menamakan diri sebagai cucu Rasul. Dari dulu yang namanya pemalsuan Rasul itu kan banyak. ISIS itu pemalsuan Rasul tuh, menggunakan khotamur Rasul, cincinnya Rasul. Semua kan sekarang orang HTI mengeklaim sebagai benderanya Rasul, semua orang mengeklaim sebagai Rasul gitu. Dan semua orang tuh mengaku sebagai sunnah loh. Ada Ansarus Sunnah, itu kelompok teroris loh. Itu dan seterusnya. Nah, karena itu ya di sini kita juga harus hati-hati. Tidak semua orang yang mau keturunan Rasul tuh boleh diikuti. Nah, gitu. Maksudnya kita lihat ilmunya, kita lihat akhlaknya. Itu. Kalau memang baik, nah itu diikuti. Jangan semata-mata kalau sudah ngaku cucunya Rasul itu harus diikuti. Dulu Kiai Maimun tuh sering bilang, Ahlu Baitil, kan kita sering mengulang maulid itu. Ahlu Baitil Mustafa Tuhuri hum amanul ardi wa dzakiri. Jadi Ahlul Bait oke. Tapi siapa yang harus diikuti? Fahumul qaumul ladzina hudu, yang sudah mendapatkan hidayah. Itu. Sementara kalau yang lain-lain yang mengaku cucu Rasul tapi akhlaknya dulu sebelum saya ke Afghanistan, saya anggap orang Arab itu semuanya pandai agama. Orang Arab itu pokoknya seperti Nabi lah, gitu kan. Ya, makanya saya sangat menghormati orang Arab waktu saya masih kecil gitu. Tetapi ketika waktu saya ke Afghanistan, baru terbuka mata saya, ya, bahwa ternyata orang-orang keturunan Arab ini sama juga seperti kita, ya. Ada yang punya akhlak yang bagus dan ada juga yang tidak punya akhlak yang baik. Ya, sama, tidak ada bedanya. Maka menurut saya ini yang perlu sebenarnya seperti Gus Najib bilang. Dulu juga Abu Lahab pakai gamis, gitu kan? Pakai imamah, dan lain-lain. Jadi jenggotnya panjang. Kita tidak melihat dari keturunannya, kita nggak melihat dari sukunya, tapi yang kita lihat adalah akhlaknya, perilakunya. Iya, lagi pula itu kan klaim kan belum tentu juga benar. Iya. Ya enggak. Dan kalau nggak ada jaminan maksum kan, nggak ada jaminan. Yang maksum kan cuma Nabi. Loyalitas kita itu kepada Nabi gitu. Makanya kita menghormati orang yang yang memang benar nasabnya, bukan karena nasabnya, tapi karena dia memang mengajarkan, ya, berperilaku, ya, seperti mana Nabi mengajarkan. Tidak ada bahasa-bahasa yang kasar, bahasa-bahasa yang
kemudian bahasa kebun binatang tuh semua ada gitu kan. Ya, jadi bukan karena itu. Ya kita memang harus respect pada alim ulama karena alim ulama warisatul anbiya. Ya kan? Tetapi bagaimana kalau ulama-ulama yang tidak berakhlak? Ya, begitu. Ya seandainya pun benar cucu Rasul dengan ajaran-ajaran tadi, kaki binatang pada keluar semua, itu pun tidak boleh kita ikuti kan? Enggak boleh. Apalagi yang bukan cucu. Iya. Begitu hanya kelihatan. Oke, Gus, nanti lanjutin tadi. Belum selesai ceritanya, kepotong. Isu cucu Rasul. Tentang mengapa orang bisa ya ideologi. Mengapa ada orang bisa seperti teman-temannya Pak Nasir yang tadi diceritakan sampai melakukan pengoboman, pembunuhan dan seterusnya, itu kan karena ideologi. Dan tadi Pak Nasir sudah cerita bahwa ideologi awal yang masuk itu ya Salafi Wahabi itu. Sebenarnya ini ideologi yang harus diwaspadai gitu. Jadi kenapa ini berbahaya gitu? Ini adalah ideologi. Dan sebenarnya gini, ini fakta yang sulit terbantahkan. Setiap kali ada penangkapan teroris selalu ditemukan buku, salah satunya 10 pembatal keislaman. Itu bukunya siapa? Itu bukunya Muhammad bin Abdul Wahab, pendiri aliran Salafi Wahabi, dan itu dibaca oleh ustadz-ustadz seperti Khalid Basalama, Firanda, Reza Basalama. Jangan disepelekan. 10 karena pembatal keislaman. Kalau orang sudah didoktrin terus, amalannya NU bid'ah, amalannya Muhammadiyah musyrik, amalannya negara menghormat bendera, nyanyi Indonesia Raya, perbuatan mungkar, menyanyikan lagu Padamu Negeri itu adalah kekafiran. Kalau orang sudah didoktrin dengan kebencian-kebencian seperti itu, tinggal nunggu waktu dia akan melakukan aksinya itu, perbuatan itu. Pak Nasir ini masih mending di usia 16 tahun. Di Sukabumi pernah ada seorang anak SD. Ingat Pak Nasir, tahun 2016. 2016 tuh ada anak SD. Dari aktivitasnya itu dicurigai oleh aparat, mencurigakan aparat, aktivitasnya di internet. Kemudian didatengin rumahnya. Ternyata apa? Anak kecil ini sudah punya workshop, sudah punya tempat untuk merakit bom di Sukabumi itu. Anak usia SD, orang tuanya nelayan, tidak tahu apa-apa. Orang tuanya nggak tahu apa-apa. Orang tuanya nelayan awam internet. Anak kecil ini otodidak, dia belajar sendiri. Dia terdoktrin di internet dari buku-buku Salafi Wahabi, kemudian dia belajar merakit itu sendiri. Orang tuanya sama sekali tidak tahu. Ketika anak ini sedang sekolah, dilakukanlah pemeriksaan di kamarnya. Dan apa coba salah satu temuannya? Di bukunya itu sudah ditulis nama teman-temannya yang dia sebut sebagai Tauhid. Tauhid kafir gitu ya. Sudah ada catatannya kalau suatu saat dia melakukan aksi, nggak usah nunggu gede lah, mungkin kalau sudah waktunya dia melakukan aksi, senjatanya udah bisa di target itu ya. Nah, itu teman-temannya itu sudah. Karena teman-temannya ini ada yang nyium orang tua itu udah menyekutukan Allah, menyium tangannya guru. Sungkem itu kan ya. Bayangkan, orang kadang-kadang menganggap hal seperti ini sepele, tapi ini bibit. Sampai yang terakhir penangkapan Danan Jaya itu ada bukunya, saya menyimpan fotonya. Bukunya adalah 10 pembatal keislaman. Itu. Ini ya, saya kira masyarakat harus waspada. Pemerintah juga harus lebih tegas terhadap Salafi Wahabi. Bukan untuk membatasi kebebasan beragama, tapi untuk melindungi keamanan dan keselamatan masyarakat. Yang lebih besar kan? Iya. Dan cuma yang lebih besar. Oke, kembali ke Pak Nasir Ahmad. Saat Abbas. ini, Pak Nasir Abbas ya. Ke depan progres apa yang akan dilakukan Pak Nasir Abbas? Ya katakanlah mungkin sebagai sebuah balas penebusan dosa mungkin atas kesalahan yang selama ini dilakukan dengan agama Islam untuk Indonesia. Ya. Sejak ditangkap dan saya mulai bicara, saya sudah merasa dosa. Ya, saya sudah merasa bahwa saya punya andil, walaupun tidak setuju, tapi saya yakin ini semua Allah yang atur, ya, dan Allah memberi kesempatan saya untuk menghentikan sebagaimana saya ingin menghentikan mereka sebelum saya ditangkap. Maka Allah pertemukan saya dengan kepolisian, ya, untuk bersama-sama menghentikan aksi terorisme ini. Nah, maka
jalan inilah yang menurut saya yang Allah berikan pada saya untuk saya menghadapi mereka. Ya, bukan saya benci sama kawan-kawan, tapi saya menghadapi faham mereka yang keliru. Maka sejak masih dalam tahanan, saya sudah menawarkan diri pada pihak kepolisian untuk bertemu dengan para napi-napi yang sudah ditangkap atau tahanan-tahanan sudah ditangkap, yang masih keras. Itu tahun 2003. Akhirnya saya diberi kesempatan itu. Ya, dan alhamdulillah yang tadi tidak kooperatif menjadi kooperatif. Yang tadi yang keras untuk buka pikiran. Ya, alhamdulillah. Sehingga sampai di antara yang temuin sebelumnya ada yang kenal atau belum? ada di antaranya kenal. Ya, rata-rata kan karena pelaku bom Bali ini kan hubungannya sama kelompok Jamaah Islamiyah. Oke. Ya, jadi rata-rata pernah tahu saya, ya kenal saya, ada di antara mereka juga murid saya. Ya. Nah, disitulah yang kemudian kalau zaman sekarang disebut deradikalisasi ya sudah saya lakukan. Saat itu belum ada istilah tersebut, ya. Nah, itu sudah saya lakukan. Dan setelah saya bebas pada Februari tahun 2004, ya, saya diminta Densus untuk tetap bersama Densus membantu dalam pencegahan dan menghentikan. Bagi saya ini peluang saya untuk menebus dosa saya, peluang untuk saya melakukan amar ma'ruf nahi anil munkar, ya, menghentikan kemungkaran. Dan ini bukan tanpa berisiko. Ya, saya tahu mereka punya kemampuan untuk mengapa-apakan saya. Ya, tapi ya, sudah saya serahkan ini urusan sama Allah SWT. Selama kita punya niat yang baik, saya yakin pasti Allah akan membantu dia memperlancar itu. Ya, kalaupun terjadi sesuatu, itu pasti sudah Allah izinkan dan sudah ada pertimbangannya lah, kita yang tidak perlu tahu begitu. Terima saja. Nah, artinya saya sejak dari ditangkap dan sejak saya kemudian berubah, saya tidak pernah berhenti untuk membantu pihak kepolisian dan juga pemerintah hingga hari ini. Dan sekarang ya saya punya 2 lembaga. Yang satu lembaga penelitian namanya Division for Applied Social Psychology Research, bisa dilihat di website daspr.org. Ini lembaga penelitian dan pembinaan. Saya membuat kegiatan akademik bersama teman-teman dosen, teman-teman peneliti yang lain, membina para mantan-mantan napiter, membuat kegiatan dalam penjara, membina istri-istri, ya, ibu-ibu untuk menjadi agen perubahan, ya. Kemudian kami melakukan pembinaan, pelatihan juga kepada petugas Bapas, ya, petugas lapas untuk pelatihan bagaimana menangani pelaku teror dan penjara, ya. Nah, terakhir kami membuat buku manual menangani napiter perempuan dan anak. Ya, itu dari produk lembaga tersebut. Ada satu lagi lembaga, yaitu namanya Yayasan Forum Komunikasi Aktivis Akhlakul Karimah Indonesia. Ini yayasan ini beranggotakan para mantan napiter. Ya, bagi saya mereka ini harus di Yayasan Forum Komunikasi Aktivis Akhlakul Karimah Indonesia. Ya, saya ajak mereka untuk menjadi aktivis akhlak. Ya, seluruhnya mantan napiter. sebagian besar mantan napiter. Terus ada korban bom, ada korban juga. Korban. Ya, ada korban bom juga menjadi pengurus. Kemudian ada mantan jaringan yang pernah di jaringan NII, pernah di jaringan JI, mantan kombatan yang pernah di Afghanistan tapi tidak terlibat dalam kasus terorisme. Mereka juga tetap berbahaya. Ya, maka kita membina mereka ini kembali kepada akhlak. Ya, dengan akhlak inilah yang insya Allah akan membuka hati mereka. Berapa orang mantan napiter? Hingga sekarang ini anggota kami ada sekitar 45 orang. 45 Ya. Di yayasan itu ya? Yayasan. Enggak jamin ya, tapi ya enggak berbahaya lagi mereka. Sementara saat ini belum ada yang terlibat lagi. Kalau ada apa-apa jangan tanggung jawab. Siap, insya Allah. Oke, terakhir Ustaz sih. Silakan, apa yang ingin Ustaz disampaikan terkait perbincangan kita dari A sampai akhir? Iya, dari kisahnya Pak Nasir ini kita jadi tahu bahwa radikalisme, terorisme itu memang menjadi ancaman yang nyata. Ya. Barangnya betul-betul nyata, real, tanpa ada rekayasa, tanpa ada
pengalihan isu biasanya kan dianggap sebagai proyek dan seterusnya. Memang betul-betul ada perkara ini. Dan dulu Nabi itu ribuan tahun yang lalu sudah mengingatkan gitu tentang hal ini. Nabi kan dulu mengatakan, misalnya Nabi bersabda dalam salah satu hadis, iyyakum wal ghulu fiddin. Fa innahu ahlaka man kana qablakum al ghulu fiddin. Jauhilah ekstremisme beragama, karena ekstremisme beragama itu yang menghancurkan umat sebelum kalian. Nabi itu nggak mungkin ngingetin kalau barangnya nggak ada gitu. Nah karena itu zaman Nabi sendiri sudah ada orang seperti itu loh, Khaisiro. Zaman sahabat Ali itu juga ada kelompok yang namanya Khawarij itu. Dan deradikalisasi itu meskipun namanya baru sekarang, tapi dulu Ibnu Abbas itu melakukan, Abdullah bin Abbas itu melakukan upaya tersebut ketika dialog dengan orang-orang Khawarij. Jadi masalah seperti ini masalah nyata, menjadi ancaman di banyak negara loh, bukan hanya di Indonesia. Dan sekali lagi, bukan hanya Islam, semua agama ada faksi yang ekstrim seperti ini ada. Yahudi punya Zionisme, kemudian Buddha di Myanmar punya kelompoknya Biksu Asin Wiranu. India itu juga ada kelompok penguasanya, bahkan sekarang ini radikal. Yang Perdana Menteri berkuasa sekarang di India ini dari faksi radikalnya India. Kemudian Kristen banyak, Irlandia perang, di Amerika dan seterusnya. Jadi ini masalah yang nyata yang harus kita semua waspadai. Saya kira kita harus bekerja sama semuanya. Pemerintah juga nggak akan mampu menyelesaikan persoalan ini sendirian. Saya kira tokoh-tokoh agama penting perannya, masyarakat juga penting. Ya kita semua saling jaga dan mengingat terus bahwa tujuan agama itu adalah rahmatan lil alamin. Nah itu harus kita jaga betul. Selama koridornya koridor rahmah, kasih sayang, itulah agama itu Islam ya. Kalau di luar itu kita harus pertanyakan lagi, bener nggak sih kira-kira agama itu menyuruh kita membuat kekerasan kepada orang lain? Gitu. Oke. Terima kasih Gus Lutfi, Pak Nasir Abbas. Alhamdulillah. Bincang-bincangnya saya kira ini sangat bermanfaat. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Closing statement dari saya, hati-hatilah ketika kita ingin belajar mengaji. Karena kalau kita salah menentukan guru agama, yang terjadi bisa seperti orang-orang yang hari ini dipenjara menjadi napiter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.